Korea Utara dikenal sebagai negara komunis yang menutup diri dari pengaruh luar termasuk soal agama. Sebagaimana diketahui, Kim Jong-un bukan hanya sekedar pemimpin negara, tetapi dia juga penguasa mutlak yang menguasai berbagai sektor kehidupan. Pada faktanya tidak ada kebebasan beragama di Korea Utara. Masyarakatnya hidup tanpa agama atau dikenal dengan istilah komunis. Lantas bagaimana dengan kehidupan umat muslim di sana? Walaupun negara dengan julukan Kerajaan Petapa tersebut tidak memberikan kebebasan beragama, namun ternyata agama Islam sudah masuk ke sana meskipun dengan persentase yang sangat kecil, tidak lebih dari 1%. Diperkirakan keberadaan Muslim dan masuknya ajaran Islam di sana dibawa oleh duta besar negara lain dan para diplomatik. Hal ini dilatar belakangi karena sejumlah kedubes negara-negara di Korea Utara mayoritas adalah penduduk Muslim, seperti Mesir, Libya dan Pakistan. Masjid pertama dan satu-satunya di Korea Utara. Selain itu, Kim Jong-un ternyata juga mengizinkan umat Muslim di negaranya untuk memiliki rumah ibadah yaitu masjid. Masjid yang terletak di ibu kota Korea Utara, Pyongyang diberi nama Masjid Ar-Rahman. Masjid ini tentu saja tidak dibangun oleh pemerintah Korea Utara melainkan oleh Kedutaan Besar, Kedubes, Iran. Faktanya, Masjid Ar-Rahman ini merupakan tempat ibadah pertama dan satu-satunya bagi umat Muslim di Korea Utara. Dilansir dari berbagai sumber, masjid ini menerima semua jamaah, baik Sunni maupun Syiah, dan membukakan bagi umat Muslim lain untuk ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti salat berjamaah, salat Jumat, ceramah agama dan hari-hari besar umat Islam. Saat ini, jumlah Muslim di Korea Utara sangatlah kecil mengingat 64% warga Korea Utara adalah ateis. Terhitung ada 3.000 Muslim di negara ini. Lantas bagaimana dengan kehidupan Muslim di negara yang tampak menyeramkan ini? Islam sangat diterima. Korea Utara yang dipengaruhi oleh paham komunis, tentu sering disebut sebagai negara anti-agama. Tetapi kenyataannya, Islam sangat diterima di Korea Utara. Penduduk umat Muslim di sana terbilang kecil. Diketahui penganut agama Islam di Korea Utara tidak mencapai 1% pun. Karena tidak ada penduduk asli di sana yang memeluk agama Islam. Penduduk Muslim di Korea Utara justru dibawa oleh pendatang seperti duta besar, atau tamu kenegaraan lainnya. Meski terbilang minoritas, tetapi tidak ada tekanan bagi umat Muslim untuk menjalankan syariat agama Islam. Perayaan keislaman dilegalkan. Bagi kebanyakan orang Korea Utara dikenal memiliki peraturan yang kaku. Namun kenyataannya warga Islam yang berada di Korea diperbolehkan untuk merayakan acara keislaman. Diketahui ternyata sudah berulang kali duta besar negara Muslim merayakan hari besar Islam, seperti peringatan Hari Nuzulul Quran, bahkan melaksanakan salat Idul Fitri saat Lebaran tiba. Hal itu menunjukkan bahwa Korea Utara juga bisa disebut sebagai negara yang toleran. Karena, pemerintah di sana tidak masalah jika terdapat perayaan umat Muslim. Mendukung kebebasan beragama, Korea Utara seringkali disebut sebagai negara yang diatur oleh pemerintahannya, ternyata tidak sepenuhnya. Justru Korea Utara diketahui sebagai negara yang sangat memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk memeluk agama, sesuai keyakinannya. Hal itu pernah diungkapkan oleh Kim Jong-un, saat Parlemen Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara tidak memberi aksesnya untuk memeluk agama. Upaya untuk merusak Korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal dengan menyebut Korut tidak ada kebebasan beragama. Itu benar-benar tidak masuk akal. Karena sebelumnya kami sudah membebaskan kepada masyarakat untuk berkeyakinan di Korea Utara, ucap Kim Jong-un. Bukan destinasi wisata ramah Muslim. Islam dapat diterima dengan baik di Korea Utara. Namun menjadikannya sebagai tujuan wisata. Terlebih bagi wisatawan pemeluk agama Islam rupanya harus dipertimbangkan lagi. Hanya ada satu masjid, sudah pasti akan menyusahkan wisatawan yang akan melakukan ibadah nantinya. Selain itu, mengunjungi Korea Utara tidaklah mudah. Terdapat serentetan peraturan unik dan nyeleneh yang harus dipatuhi. Beberapa di antaranya adalah kewajiban meminta izin sebelum mengambil gambar, kamera atau handicam akan diperiksa oleh pihak imigrasi, hanya diizinkan menggunakan maskapai Korea Utara. Tidak boleh sendiri dan harus selalu ditemani pemandu, dan menggunakan dress code khusus saat mengunjungi destinasi tertentu. Tak perlu khawatir, selama semua aturan dipatuhi, keselamatan wisatawan pasti akan terjamin. Selayaknya negara komunis sebenarnya Korut memberlakukan aturan ketat perihal agama. Namun nyatanya Islam mendapat perlakuan baik meski hadir sebagai minoritas. Tekanan berupa benturan agama secara fisik dan mental tidak pernah terjadi di Korut.
Seperti dikutip dari North Korea News, bila salah satu bukti nyata kemajemukan tersebut adalah dengan berdirinya Pyongyang Mosque sebagai satu-satunya masjid di negeri ginseng tersebut. Padahal di Korut perizinan untuk dapat mendirikan rumah ibadah sangatlah sulit. Lafaz Allah terpasang di puncak menara masjid yang cukup besar dan megah tersebut. Pyongyang Mosque ternyata dibangun oleh Kedutaan Besar Iran. Kini masjid tersebut hadir sebagai pusat agama Islam di Korut. Kemudian kegiatan ibadah ternyata dilegalkan sehingga tidak sedikit turis mancanegara yang menjalankan ibadah di Pyongyang Mosque. Salah satu lembaga yang aktif melakukan perayaan Hari Besar Islam adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, baik itu Nuzulul Quran hingga Idul Fitri. Korut memang tidak menakutkan seperti bayangan banyak kalangan. Seperti dikutip dari Daily Mail, bila suasana kota Pyongyang nyatanya sangat damai. Tidak nampak kesuraman seperti perkiraan. Bahkan Pyongyang dinilai sangat bersih dan dipenuhi gemerlap lampu kota. Manusia tak bisa memilih negara manakah yang akan menjadi tempat hidupnya. Di Indonesia, kita patut bersyukur karena dikaruniai lanskap alam indah, ragam budaya yang memesona, kuliner lezat, dan hidup yang nyaman, tentram tak terasingkan dari dunia luar. Di Korea Utara, kebebasan menikmati hidup ataupun budaya asing menjadi suatu hal yang sangat berharga. Terasing dari pengaruh luar, Korea Utara dikenal sebagai negara yang misterius. Seorang fotografer bernama Eric Laforgue mengunjungi negara Korea Utara. Selama di sana, ia berhasil mendokumentasikan dan mempublikasikan beberapa foto kehidupan di Korea Utara yang ternyata tak semengerikan yang didengungkan orang. Tentara di Korea Utara ditugaskan untuk mengamankan setiap pelosok daerah. Sesekali mereka lelah dan terlelap dalam tugasnya. Lebih dari 25% masyarakat Korea Utara tergabung dalam militer. Meski bertugas sebagai tentara, mereka pun melakukan pekerjaan sehari-hari seperti mengambil kayu. Bantaran sungai dimanfaatkan untuk mandi atau mencuci kaki. Sistem kereta bawah tanah Pyongyang ternyata berfungsi sebagai terowongan perlindungan dari bom di Korut. Sistem kereta bawah tanah Pyongyang adalah kereta bawah tanah terdalam di dunia. Sistem ini juga berfungsi sebagai perlindungan bom. Seseorang melihat Eric Laforgue mengambil gambar ini dan mengatakan kepadanya untuk menghapusnya karena termasuk gambar terlarang. Anak-anak kecil di Korea Utara begitu rajin membantu orang tua mereka. Banyak warga sekitar yang bercocok tanam. Lihatlah, lahan pertanian mereka terlihat subur. Selain bertani, warga Korea Utara pun menjajakan dagangan untuk dapatkan penghasilan. Pada hari festival Kim Jong-il, ribuan warga Korea Utara berkumpul dan berkunjung ke berbagai monumen di sana. Hotel apartemen bertingkat di Pyongyang yang mirip dengan apartemen di Hong Kong. Yang menyenangkan dari Korea Utara, jalanan terlihat lengang dan sangat sedikit kendaraan. Wisatawan yang terlalu larut kembali ke hotel dilarang menghidupkan senter. Itulah beberapa fakta tentang Korea Utara, dari populasi, agama hingga kehidupan di sana. Bagaimana menurut pendapat sobat?